Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua, apa kabar? Dan Baik, nanya saya. iya, apa kabar, Sar? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, semuanya semoga sehat-sehat ya, sehat-sehat ya. Gimana? Baik-baik saja. Alhamdulillah, Okay, baik, so alhamdulillah. The holiday was fine. Yeah. Everything was fine, and we are still fine. And everyone that we know of, they are also fine. And Yes. thank God, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan balik lagi bersama saya. Kemarin kan Kak sama saya. Oke, malam hari ini kita akan berbincang-bincang ringan. Kita akan ngomong yang apa sih namanya? Sebenarnya walaupun ini ringan, tetapi penting sekali. Ringan dan penting, yes. Yes. Karena kalau tidak dibahas ini bakal bisa menghilangkan rasa semangat. Iya. Iya. Karena ini juga nanti menentukan tentang nasionalismenya kita. Nasib bangsa. Nasib bangsa. Aduh, berat banget. Tadi padahal udah janji mau ringan loh ngomongnya. Iya. Iya. Mau ringan. Kita Apa tuh? sekarang sudah memasuki bulan Agustus, ya kan? Bulan Agustus kah? Iya, Iya, bulan kan Agustus. sekarang udah tanggal berapa ya? Tanggal 5 atau 6-an Agustus kayak gitu. I think 6 ya. 6 ya. Dan it means It sebentar means lagi kita akan Independence Day. Independence Day. Ya, Sir, sebelum mulai tahu lagu ini, Sir, 17 Agustus. 17 Agustus tahun 45. Ah, itulah hari kemerdekaan. Ini mau buat Itulah. apa bingung sepengheng. Oke, itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka. Iya. Sekali merdeka tetap merdeka. Iya. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap Tetap sedia mempertahankan bela negara itu. Kok jadi? Sedia membela negara kita. Nah, Mempertahankan Indonesia. Oke. itu penting tuh. Lirik lagunya itu punya apa sih namanya, makna atau arti yang sangat dalam sekali ya nggak? Ya, betul sekali. Ah, ah. Semua yang ada lirik berarti ada bahasa. Mm-mm. Oleh karena itu kita harus mengenal bahasa. Ya, balik lagi, Mbak. Anyway, terus gimana? Karena sebentar lagi seperti tadi yang kita sebutkan bahwa kita akan menyambut hari kemerdekaan. Yes. Indonesia sudah merdeka kalau tahun ini masuk ke 75 tahun. Oh, iya. Ya, berarti Enak sudah ya. sudah tidak muda lagi sebenarnya kalau untuk ukuran ini. Cuman masih banyak sekali PR bangsa ini, Sir. Ya. Pertanyaan- Masih banyak. Masih banyak sekali. Pertanyaan pertama saya, Sir. Sir pernah ikut panjat pinang kalau No, unfortunately never. I really want to, but I don't know, feel like I'm gonna humiliate myself in front of everyone, mempermalukan diri sendiri. Tapi pengen sih kalau Pengen, bisa, ya? ya. Tapi jangan dilihat orang. Saya karena pengen hadiahnya kan. iya, biasanya itu kan rame tuh kalau panjat pinang kan. Iya. Dan lucu-lucu sih kalau di Indonesia cara kita menyambut hari kemerdekaan. Tetapi yang paling penting itu adalah bagaimana cara kita memaknai kemerdekaan itu sendiri. Yes, exactly. So, bagaimana Sir Erwin memaknai dari kemerdekaan Indonesia? Pengertian, ya. Ah, Nanti satu juga bagaimana memaknakan Kemerdekaan. Oke. As for me, nah itu dia. Buat saya sendiri sih kemerdekaan itu ketika kita sudah bisa mengenal diri kita sendiri. iya. Ya, jadi selama ini kayaknya kita merasa diri kita udah kenal nih, padahal belum. Misalnya kalau kita bicara ya, karena saya di lingkungan mahasiswa ya, kebanyakan sekali mahasiswa datang ke kampus itu tidak tahu mengapa dia datang ke kampus. Itu udah salah satu ciri khas kenapa pertanda bahwa dia tidak kenal dengan diri dia sendiri. Kenapa dia datang ke kampus gitu loh? Oh, disuruh orang tua saya. Oh, karena saya gelar S1 dan segala macamnya. Ketika ditanya apa karena harus S1, emang betul S1? Keinginan kamu, dianya nggak tahu juga apakah betul saya pengen S1, apakah betul saya pengen belajarnya di jurusan ini, kadang nggak suka gitu, karena itu semua kalau menurut saya itu bentuk penjajahan. Jadi karena dianya belum tahu, belum bisa melihat diri dia sendiri. Jadi merdeka itu ketika kita bisa melihat diri kita sendiri, mendengar kata hati kita sendiri, mengikuti apa yang kita inginkan. Jadi bukan karena lingkungan mengharapkan kita begini begitu. Bahkan keluarga kita pun tidak punya hak sebenarnya untuk bisa
apa ya, mengendalikan kita. Boleh memberikan masukan, tapi mengendalikan kayaknya belum. Bukan belum, memang nggak harusnya manusia dikendalikan oleh bahkan keluarganya sendiri. Yes. Jadi kemerdekaan itu adalah ketika kalian atau kita bisa mengenal diri kita sendiri. Nah, itu You boleh know what to dicatat. do. You know why you do something because that's what you want to do. Berarti kebanyakan teman-teman mahasiswa saya, teman-teman saya itu belum merdeka. Merdeka. Masih dijajah. Bahkan mereka kadang-kadang tuh dijajah bukan oleh orang lain, sama diri mereka sendiri juga. Bisa gitu kenapa? Ya kalau contohnya tadi tuh Sir, misalkan nih, ketika mereka belum mengenal diri mereka kayak gitu, bagaimana orang lain istilahnya mau memberikan kemerdekaan buat mereka, sementara mereka belum bisa memerdekakan diri mereka sendiri. Kayak mereka misalkan nih, udah tahu contohnya salah jurusan, tapi nggak berani ngambil keputusan untuk menjadi seseorang yang benar-benar datang Menjadi dari diri dia sendiri iya ya. benar iya, betul sekali. gitu. Tuh teman-teman, jangan jajah dirimu. Kita buat jangan jajah dirimu. Itu kayak lagunya siapa tuh ya ada. Udah, ya, Saya setuju sih Apa tuh? Ya. tentang kemerdekaan yang Sir bilang tadi. Sebenarnya saya juga mau menyampaikan itu. Kalau kita mau memaknai kemerdekaan itu dengan arti yang luas, tentu mungkin kita butuh, saya kalau secara pribadi butuh ilmu yang cukup untuk menjelaskan itu. Tetapi kalau saya memaknai kemerdekaan benar, merdeka itu buat saya adalah ketika memang menjalankan sesuatu itu berdasarkan dari apa yang saya inginkan, kemudian mengikuti kata hati itu benar. Ya. Karena dari pengalaman saya, Zar, untuk sejauh ini saya belum merdeka. Cuman saya secara kehidupan saya belum merasa bahwa saya itu merdeka. Tetapi saya alhamdulillah saya sudah kenal dengan diri saya sendiri. Berarti saya nggak jajah diri saya kayak gitu. Oke. Contoh nih, Dalam hal apa Sejak Satan nggak merasa dirinya merdeka? contoh nih ya, sebenarnya itu saya tuh pengen sekali untuk yang hal-hal seperti ini gitu kan. Nah, kemudian tetapi lebih kepada nantinya itu lebih serius, dapat support 100% dari lingkungan saya, dari siapapun gitu, terutama dari keluarga tadi kan. Iya. Kemudian juga kalau masalah jurusan saya sudah merdeka sekali gitu loh, because saya memilih sesuatu yang benar-benar Even you change it, right? iya. Kemudian itu kan saya pernah dulu dijajah, tapi saya memerdekakan diri sendiri gitu. Congratulations. Iya, alhamdulillah. Jadi memang dari hal yang sederhana seperti itu kita bisa memaknai kemerdekaan itu gitu loh. Nah sejauh ini tuh maksud saya belum merdeka 100% itu karena ketika saya melakukan ini baru orang-orang terdekat saya yang benar-benar kasih support, kemudian memberikan jalan. Tetapi masih banyak orang yang underestimate sehingga itu bisa membuat saya pelin-pelan jadinya gitu loh. Nah, berarti kan belum merdeka sepenuhnya. Yeah. But that's okay. Karena You itulah. still have your own term of independence, right? Ya. Mungkin di satu sisi bisa sama merasa tidak merdeka. Di sisi lain apa hal yang sudah bisa merdekakan? Bukan soal yang jurusan. Bukan yang soal jurusan ya. Kalau personally sebenarnya saya itu kan passionnya itu memang di komunikasi gitu kan. Saya itu butuh platform, istilah kerennya itu untuk membuat saya benar-benar berada di situ kayak gitu, di sesuatu hal yang saya sukai gitu. Kalau dulu nih, cita-cita saya tuh pengen banget saya jadi presenter TV. You did it, right? Some time ago. Iya, tapi dipecat. It happened to me as well. Yeah. Pertama dulu waktu saya jadi guru juga pernah dipecat juga kok. But I keep doing it, kept doing it, and then I'm still doing it now. Ya itu sifatnya itu biasa. Satu yang benar-benar yang saya inginkan ke depannya lagi, Sir, karena memang untuk komunikasi, alhamdulillah udah beberapa yang bisa saya capai. I want to have my own business. Okay, Nah gitu. that's fair enough. That's what I want, what I really want to have in my life. I mean, ketika saya membayangkan bahwa saya punya bisnis saya sendiri, berarti saya setidaknya membantu pemerintah dalam hal ini untuk membuat lapangan kerja buat orang lain kayak gitu. Itu mimpi saya. Cuman nih ya, ada keraguan nih, bukan dari orang lain gitu. Dari orang sekitar. Iya, tentang you mau bisnis apa coba? Contoh nih ya, saya mau bisnis ini, saya mau bisnis bikin kedai kopi kayak gitu. Orang mah di sini udah banyak yang bikin kedai kopi. You mau bisnis apa? Gini aja lah, gimana kalau misalkan clothingan, karena kebetulan kan saya suka yang berbau fashion kayak gitu loh. Nah gitu.
tukang jual baju mah dapat apaan kayak gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau lihat contoh nih ya, banyak kok orang yang punya bisnis sendiri malah mereka lebih sejahtera dari orang-orang yang istilahnya tuh terikat kayak gitu loh. Nah, saya bukan pribadi yang mau seperti itu sebenarnya. Saya mau. Tapi bukannya masukan tetap kita perlukan. Iya, benar. Dalam apapun yang mau kita kerjakan. Tapi bagaimana kalau sampai akhirnya di tahap ini sudah tidak seperti kayak apa? Mendukung ya. Itu gimana ceritanya kok sampai merasa tidak mendukung itu? Bukan sekali gitu ya. Sebenarnya sih bukan tidak mendukung sih. Maksud saya itu yang membuat saya ragu nih, bener nggak sih saya ini mau nanti bisa bikin bisnis sendiri kayak gitu loh. Well, ya it's normal, I think. Tapi maksud saya, kalau seandainya kita ingin melakukan sesuatu, saya pikir omongan apapun juga itu biasanya akan jadi angin lalu biasanya. Sebenarnya. Jadi mungkin bisa kata betul-betul ingin membuka gitu. Iya sih. Apa sih namanya? Iya benar tuh kata Sarto. Sebenarnya memang harusnya kita menganggap itu sebagai angin lalu gitu. Cuman kenapa saya belum bisa menganggap itu sebagai angin lalu? Karena yang meragukan itu adalah pemodal utama saya. Susah. Iya. Tapi saya masih tetap. Iya, tetap menjaga itu, tetap meyakini itu. Suatu hari nanti saya pasti bisa mencapai itu. Supaya saya tetap membuat diri saya selalu berpositif, memiliki mindset yang positif kayak gitu loh. Saya bisa taklukkan itu nanti insya Allah. Amin. Suatu hari ini kita akan dengar Mr. Sata Coffee. Mr. Sata Clothing. Mudah-mudahan sih, Sir. Mudah-mudahan. That's what I really want to. Okay. Nah, let's come back to our topic. Yes, kemerdekaan gitu. 75 tahun itu kan tadi bukan waktu yang sebentar sebenarnya. Perjuangan para pendahulu kita, para pahlawan itu dengan darah dan air mata, keringat sampai kita mendeklarasikan kemerdekaan 17 Agustus 1945. 75 tahun di 2020. Kalau Sir melihat kondisi negara kita pada saat ini, terutama nih ya, karena kita adalah guru kayak gitu di bidang pendidikan, kita kerucutkan lagi di provinsi kita kayak gitu di Jambi. Itu apakah memang sudah setarakah dengan perjuangan yang sudah dikorbankan oleh para pendahulu kita, pahlawan bangsa? Nah, bagaimana tuh Sir melihat kondisi di tempat kita sekarang ini? Apakah sudah bukan sejajar sih sebenarnya, sudah memenuhi kayak gitu ya dengan perjuangan. Kalau menurut saya pribadi ya, kalau dari sektor pendidikan atau pengajar apa nih, guru pendidikan dulu deh. Gak jauh sih, maksud saya perubahannya gak jauh banget. Jadi kalau kita bicara 75 tahun kita merdeka, usaha yang dilakukan untuk memerdekakan Indonesia dan diklaim 70 tahun waktu untuk melakukan perubahan belum. Mungkin saya introvert ya, kata orang introvert itu biasa suka skeptis, suka pesimis ya. Tapi kayaknya kita bukan soal pesimisnya sih ya, tapi soal kenyataannya gitu kan. Jadi ya kalau pertanyaan sudah cukup seimbang atau mungkin melewati target seperti yang diharapkan mungkin para pahlawan kita, pengennya kedepannya negara kita maju dalam pendidikan segala macamnya. Kalau saya pikir mungkin satu sektor masih sudah bagus, satu sektor yang lain masih belum ya. Mungkin kalau misalnya saya kan di pendidikan bahasa Inggris, saya masih belum merasakan ada efek dari baik, efek yang besar, bagus dari pengajaran bahasa Inggris itu sendiri selama 70 tahun merdeka. Kebanyakan hanya stop sampai hanya di lapor aja, kemampuan bahasa Inggrisnya itu hanya dari angka 6, 7, 8, tapi tidak teraplikasikan kemampuan itu. Jadi kalau menurut saya sih nggak ada perubahan untuk yang pendidikan pengajaran bahasa Inggris gitu. Kita punya negara tetangga yang lebih muda seperti kayak Thailand, Vietnam, Myanmar, Filipina mereka udah punya penguasaan bahasa Inggris cukup bagus. Jadi Vietnam sama Myanmar tuh jauh ketinggalan daripada kita dari sektor kemampuan kualitas penduduknya dalam berbahasa Inggris misalnya. Tetapi karena ada suatu langkah pemerintahnya yang besar, mungkin sekitar awal 2000-an ya, awal tahun 2000-an,
langsung kita dilompatin. Jadi ada penelitian mengenai kemampuan bahasa Inggris masyarakat Indonesia secara umum dengan masyarakat Vietnam secara umum. Vietnam lebih tinggi. Padahal sebelumnya kita lebih tinggi daripada Vietnam. Lambat sekali kalau menurut saya breakthrough atau semacam terobosan lama sekali gitu loh. Terlalu masih belum bisa melihat mengapa kita memasukkan mata kuliah atau mata pelajaran bahasa Inggris ke dalam mata pelajaran si siswa itu. Kita tuh belum tahu kenapa gitu, kebanyakan hanya untuk ya mungkin sekedar gengsi, bukan manfaatnya. Atau untuk apa sih namanya, memenuhi SKS-nya mungkin. Iya, kalau kita bicara umum lah, kita bicara apa namanya global ya. Iya. Kenapa pemerintah memasukkan bahasa Inggris dalam pelajaran SD, SMP, SMA, kuliah gitu? Kenapa sih? Kenapa gitu? Apakah hanya untuk ya supaya ada tulisan Inggris nilainya 7 atau A misalnya? Apakah cuma itu aja? Apakah berpikirnya supaya ya masyarakat didikannya itu betul-betul punya kemampuan bahasa Inggris yang baik gitu loh. Kalau emang pengen kemampuan bahasa Inggris yang baik, saya rasa harusnya terbukti dong. Tapi kan ternyata kita udah disalib sama bahkan Vietnam, Malaysia dulu. Nah kalau kita bicara pendidikan deh, Malaysia tahun 1980-an gitu ya, itu tuh pemuda pelajar mahasiswa datang kemana, ke Indonesia mau kuliah di mana, di UI, UGM, ITB. Itu 3 kampus yang dikejar oleh Malaysia tahun dulu gitu ya. Sekarang kebalikannya, kita yang kuliah di Malaysia. Jadi kebalikan banget. Kok bisa begitu? Lantaran pada tahun 1980-an itu pemerintah Malaysia membuat gebrakan. Gebrakannya adalah bahasa nasionalnya adalah bahasa Inggris. Bahasa ibunya adalah bahasa Melayu. Jadi bahasa nasional dijadikan bahasa Inggris gitu ya. Jadi bahasa Inggris dijadikan bahasa nasional. Sejak itu diadakan, akhirnya semua berubah. Membuat kualitas pendidikan secara umum Malaysia langsung meningkat. Orang Malaysia nggak mau belajar di Indonesia. Yang mata kuliah buat jurusan yang umum ya seperti itu. Tapi kalau jurusan keagamaan mungkin masih bisa, karena kita punya ya kita lama ya dalam konteks Islam kita sama ya dalam pengetahuan Islam kita. Jadi mungkin kayak di kampus kita promo juga nih ya, di kampus UIN kita punya mahasiswa Malaysia dari Malaysia ya. Jurusannya ya mengenai keislaman. Tapi kalau yang jurusan yang tentang kebahasaan atau bahasa asing apa aja, fisika atau apalah itu, mereka udah nggak pilih Indonesia lagi. Karena mereka memang faktanya pengetahuannya meningkat ketika bahasa Inggrisnya menjadi bahasa nasional. Berarti secara tidak langsung sebenarnya we need a breakthrough. Kita butuh yang namanya breakthrough itu tadi sebenarnya. Iya, definitely we need. Yes. Yeah. Dan apa sih sebenarnya kalau misalkan dari kacamata Sir Erwin, karena lagi pakai kacamata, jadi dari dari kacamata Sir Erwin itu sebenarnya kenapa bisa seperti itu gitu loh? Kenapa orang Indonesia itu tidak berani bikin breakthrough sama seperti negara-negara lain? Apakah ini karena faktor memang mentalnya kita yang berbeda, atau memang cuman menganggap bahwa ya itu tadi, bahwa cuman dinilai itu dari nilai raportnya doang gitu, atau angka yang tertulis, bukan daripada kemampuan dari individunya sendiri? We are big. We are so big, we are so large that sometimes it is too big. We are too big gitu ya. Maksudnya gini, kita tuh memang negara besar, negara yang Salman, negara yang sangat gemah ripah, loh jinawi, semuanya mati lampu ya. Nggak lagi disco. Okay. Gemah ripah loh jinawi ya. Sangat besar, Bhinneka Tunggal Ika, banyak ragam budaya. Sifat bangga terhadap negara kita, apa yang kita miliki itu bagus. Tetapi kadang-kadang kita tidak melihat ada kok masih 1-2 hal yang kita harus masih pelajari dari orang-orang yang kecil. Tidak gampang ya yang namanya orang udah besar belajar dari orang yang lebih kecil. Biasanya agak
tadi? Itu yang kita harus belajar dari yang kecil. Apa sih namanya? Iya, maksudnya? dia apa? Have you ever made breakthrough ya? Apakah kita udah pernah buat terobosan? Ya, kenapa kita nggak bisa melakukan hal itu? Karena kita berpikir kita tuh besar udah. Jadi kadang-kadang orang besar tuh males atau mungkin memikir 2 kali kalau saya harus belajar dari orang-orang kecil. Itu something normal lah. Something wrong, but at the same time it is normal. Gitu. Itu dari suara mana? Gitu ya. Suara alam. Jadi apa namanya? Mungkin perlu penasehat aja. Mungkin penasehatnya bisa Rehamin kayaknya buat pemerintah di pusat sana supaya kita maulah belajar sama negara-negara kecil, gitu ya, seperti Vietnam, seperti kalau ada orang yang datang ke kita memberikan semacam penawaran, coba pikir 2 kali. Apakah betul itu penawarannya tidak bagus atau sebenarnya itu penawarannya sangat bagus. But sometimes because we think that we are so big that we can do many things, we can do anything, that we say no, we have our own way. Nah itu tuh yang mungkin satu hal yang harus kadang-kadang perlu disuntik sedikit lah. Ya. Iya. Jadi ya dalam konteks pendidikan bahasa Inggris ya, saya melihat hal itu sih. Makanya kurikulum selalu berubah. Iya benar. Nah itu kelantaran Perubahan setiap berubah apa namanya dari Menteri Pendidikan ganti nanti akan punya kurikulum baru gitu. Iya. Nah kurikulum, nih bahas kurikulum nih jadi. Apa tuh? Nah sebenarnya kalau untuk konteks belajar bahasa asing, biasanya kan kalau dari mulai tingkatan apa namanya SD, SMP, SMA sampai di bangku kuliah, formalitas yang dipelajari itu adalah kita selalu belajar tentang bagaimana cara menyusun kalimat atau grammatical structure dan segala macam gitu. Sehingga ini yang tidak membentuk secara tidak langsung, kalau persepsi saya gitu ya, membentuk skill si siswanya gitu loh. Banyak orang yang kadang-kadang kalau kita temui, kenapa sih kamu nggak mau belajar bahasa Inggris atau kenapa susah untuk belajar bahasa Inggris? Karena mereka ketika menyatakan itu, kalau saya ngomong itu saya mesti mikir dulu susunan kalimatnya benar nggak ada segala macam. Nah, kurikulum yang bagus itu sebenarnya gimana sih kalau untuk belajar bahasa asing? Bukan masalah kurikulum. Pada dasarnya kurikulum itu semuanya bagus. Ya, belajar structure tuh bagus, belajar pola kalimat tuh bagus, belajar grammar tuh bagus, semuanya bagus. Masalahnya adalah orang yang ada di situ, yang terlibat, dalam arti guru. Boleh bisa saya sampaikan ya, pengajaran bahasa Inggris tuh lumayan agak kurang bagus, itu bukan karena kurikulumnya juga sih. Kadang-kadang karena gurunya sendiri nggak tahu kenapa dia mengajarkan ini ke muridnya. Dia nggak paham benar apa sih fungsi dari sebuah bahasa itu ketika kita belajar structure dan segala macamnya. Dia masih belum memahami gitu loh, kenapa dia mengajar, tujuannya, objektifnya. Jadi kalau kita ada training di pengajaran bahasa Inggris itu kita selalu diingat tujuannya apa. Nah, ya kemampuan guru kita masih lemah ya kalau menurut saya, karena mereka juga hasil dari pengajaran yang sebelumnya yang juga masih sangat lemah dan tidak ada perubahan dari waktu ke waktu, sehingga akhirnya lama perubahannya. Dan saya pikir sih ya kita nggak menyalahkan guru, tapi kita menyalahkan kesadaran dari seorang gurunya nggak sadar. Jadi pada dasarnya gurunya nggak salah tapi dianya kesadaran terhadap kemampuan bahasanya atau pemahaman dia terhadap profesinya itu yang kurang. Dan guru punya andil besar gitu ya, Sore, dalam hal itu. Karena ketika guru salah dalam menyampaikan sesuatu, diserap sama siswanya, dan itu akan kekal, dan ketika dia praktek kayak gitu nanti. Itu satu hal lagi. Iya. Tapi kalau gurunya nggak bisa memberikan makna dari apa yang siswa pelajarin, itu juga jadinya cuma habis di angka 9 gitu ya. Jadi nilai lampor 9, 8 habis tuh si siswanya nggak merasa ada manfaat. Itu kalau misalnya mereka bisa mendapatkan ilmunya, kalau mereka nggak ngerti juga ngapain saya belajar beginian kan, karena saya nggak ada manfaatnya buat saya, tambah mereka nggak termotivasi. Jadi si gurunya yang belum bisa memaknakan apa pengajaran yang dia berikan ke siswanya itu
Berarti kalau guru nggak tahu tujuan dari apa yang dia ajarkan, Ya gimana siswa merasa bersyukur apa yang dia pelajari. Ya dulu disinilah letak kekurangannya menurut saya. Tapi ya ya mudah-mudahan tapi gurunya terlalu sombong. Nah lagi-lagi ya kalau menurut saya kita tuh nggak bisa berubah karena kita terlalu sombong. Bukan pemerintahnya, gurunya juga terlalu sombong untuk merasa apakah aku harus belajar seperti detail-detail kecil-kecil seperti itu gitu kan. Dan dia merasa tidak perlu harus mendengar masukan. Jadi ini juga dari pengalaman ini. Kenapa sih mesti belajar gitu kan juga nanti nggak kepake, gitu katanya. Apa yang namanya? Ya, ada namanya Popon. Oke. Nama lengkapnya Typhoon. Typhoon. Ya, lahir pas angin topan. Oh gitu. Typhoon itu Pak. Nah itu gimana tuh, Sir? Ketika kita mengajarkan sesuatu, ada komponen yang kita ajarkan, kemudian kita share nih, ngapain juga belajar itu atau kenapa juga harus diajarin itu, kan nanti juga nggak kepake, kayak gitu. Jadi lagi gurunya harus hadir pada saat ada kata-kata seperti itu. Ya kayak saya selalu menyampaikan ke siswa saya betapa bahasa Inggris itu bisa merupakan modal untuk kita melakukan apa yang kita ingin lakukan, termasuk misalnya ya menyiarkan apa yang kita pikir baik ya ke dunia luar gitu ya. Karena butuh sekali orang itu, kita kan udah sering sekali mendengar bahwa Islam itu teroris misalnya. Nah kalau menurut saya itu berita yang bagus, lantaran kenapa ya semakin kita dikipas-kipas itu tanda kita semakin tinggi. Karena biasanya orang-orang yang meneriakan Islam itu begitu, lantaran mereka merasa udah kehadiran mereka udah sangat terjepit gitu loh. Jadi mereka harus melakukan sesuatu supaya jangan tambah terjepit, dan itu ya wajar-wajar aja sih. Dan diperlukan orang-orang seperti kita yang ada di Indonesia untuk keluar sana untuk bukan membela sih, lebih untuk meluruskan. Jadi bukan untuk melawan mereka, tapi meluruskan dan memberikan penjelasan. Ya, jadi semua akan jadi harmoni lagi, dan insya Allah kalau memang dia jadi tertarik dengan agama Islam, ya dia akan lebih kenal Islam, dia bisa jadi masuk agama Islam. Ya itu kan satu hal yang nggak tahu lah. Tapi ya tadi ya seperti saya sudah ngomong gitu, makna dari belajar bahasa Inggris itu apa? Yes, benar. Nah, balik lagi nih, 75 tahun Indonesia sudah merdeka. Kalau Sir Erwin sendiri secara personal, apa yang paling Sir Erwin soroti supaya dalam 75 tahun atau di 75 tahun kemerdekaan Indonesia ini membuat Indonesia itu lebih gimana ya, dipandangnya itu lebih lebih tinggi lagi di mata dunia seperti itu. Wow, that's tough. Yeah. I'm not a politic guy, tapi ya kalau boleh saya pikir sih, just be who we are. Diri kita sendiri, tapi diri kita yang sudah mengenal dunia luar. Jadi bukan diri kita yang tidak kenal dunia luar. Your identity must be clear and strong gitu loh. Jadi identitas kita harus kuat, kayak Rusia, Korea Selatan, Korea Utara ya. Mereka istilahnya, kalau bukan bengis, semacam gimana tegas pun kesannya negatif pun, tapi mereka dihormatin ya, karena mereka punya identitas, mereka membuat identitas sendiri. Tetapi jangan tidak mengenal orang lain, mengenal yang namanya universal language ya, bahasa universal, Pak. Sir Erwin? Yes, tersabar. 75 tahun Indonesia merdeka. Untuk menutup podcast kita malam hari ini, harapan Mr. Erwin tentang Harapan Indonesia. saya, orang Indonesia mengenal dirinya sendiri,